Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, yaitu mengenai budaya konsumen. Adapun anggota kelompok kami, yaitu 1. Afrinda Tirta Widya Putri dengan NIM 2021-05-313, dan yang kedua, Alia Rika Hasanah dengan NIM 2021-05-330. Selanjutnya, sejarah budaya konsumen. Asal mula konsumerisme dikaitkan dengan adanya proses industrialisasi pada awal abad ke-19. Adapun latar belakang munculnya budaya konsumen ini juga diawali pada masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx. Kapitalisme merupakan suatu budaya yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk seperti halusinasi, mimpi, artifisialitas, kemasan wujud komoditi, yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi seperti iklan, show, dan media, sebagai kekuatan tanda atau semiotik power kapitalisme. Sehingga dapat dikatakan jantung dari kapitalisme ini adalah budaya konsumen. Selanjutnya, apa itu budaya konsumen? Budaya konsumen merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, karena terkait dengan budaya pop yang bersifat massal. Beberapa jenis budaya populer yang juga berhubungan dengan budaya konsumen, diantaranya ada iklan, televisi, radio, pakaian, internet, dan lain-lain. Budaya konsumen diciptakan dan ditunjukkan kepada negara-negara berkembang guna menciptakan sebuah pola hidup masyarakat yang menuju hedonisme. Budaya konsumen merupakan istilah yang menyangkut tidak hanya perilaku konsumsi, tetapi adanya suatu proses reorganisasi bentuk dan isi produksi simbolik di dalamnya. Perilaku di sini bukan sebatas perilaku konsumen dalam artian pasif, namun merupakan bentuk konsumsi produktif yang menjanjikan kehidupan pribadi yang indah dan memuaskan, menemukan kepribadian melalui perubahan diri dan gaya hidup. Nah, budaya konsumen ini menekankan adanya suatu tempat di mana kesan memainkan peranan utama. Saat ini dapat kita lihat bahwa banyak makna baru yang terkait dengan komoditi material melalui peragaan pesan, iklan, industri gambar hidup, serta berbagai jenis media massa. Budaya konsumen ini juga dapat diartikan sebagai budaya-budaya yang dilakukan oleh seorang konsumen. Adapun budaya konsumen ini menggunakan image, tanda-tanda, dan benda-benda simbolik yang mengumpulkan mimpi-mimpi, keinginan, dan fantasi untuk menegaskan keautentikan romantik dan pemenuhan emosional dalam hal menyenangkan diri sendiri bukan orang lain secara narcistik. Oke, selanjutnya adalah 3 macam perspektif dalam budaya konsumen. Yang pertama, pandangan bahwa konsumen dipremiskan dengan ekspansi produk komoditas kapitalis yang memunculkan akumulasi besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja dan konsumsi. Lalu yang kedua, pandangan bahwa masyarakat mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menggunakan benda-benda untuk menciptakan ikatan atau perbedaan masyarakat. Yang ketiga, adanya masalah kesenangan emosional untuk konsumsi, mimpi dan keinginan yang ditampakkan dalam bentuk budaya konsumsi dan tempat konsumsi tertentu yang secara beragam memunculkan kenikmatan jasmani langsung serta kesenangan estetis. Selanjutnya adalah faktor munculnya budaya konsumen. Faktor yang pertama adalah pengaruh lingkungan. Menurut Assail 1992, mengelompokkan faktor lingkungan yang mempengaruhi konsumen terdiri atas yang pertama adalah budaya dari kelas sosial, terus pengaruh subbudaya, yang ketiga pengaruh global lintas budaya, keempat pengaruh kelompok rujukan, kelima pengaruh komunikasi dalam kelompok, keenam pengaruh keluarga,
Ketujuh, pengaruh komunikasi antar kelompok. Dan kedelapan adalah pengaruh situasional. Lalu, faktor berikutnya yaitu gaya hidup. David Cheney mengemukakan bahwa gaya hidup telah menjadi ciri dalam dunia modern, sehingga masyarakat modern akan menggunakan gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri dan orang lain. Gaya hidup adalah salah satu bentuk budaya konsumen, karena gaya hidup seseorang dilihat dari apa yang dikonsumsinya, baik barang ataupun jasa. Konsumsi tidak hanya mencakup kegiatan membeli sejumlah barang atau materi, akan tetapi juga mengkonsumsi jasa. Beberapa contoh dari gaya hidup yang menonjol saat ini adalah seperti nge-mall, terus jalan-jalan, hangout, lalu berolahraga atau fitness, dan lain-lain. Budaya konsumsi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan adanya budaya konsumsi ini dapat membuka dan menambah lapangan pekerjaan karena akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Lalu yang kedua adalah meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan agar bisa membeli barang atau jasa yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Lalu yang ketiga adalah menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu dampak negatifnya adalah pola hidup masyarakat seperti hedonisme, konsumerisme, dan kapitalisme. Contoh nyata dari budaya konsumen itu sendiri adalah misal TV, di mana pada mulanya tujuan dari adanya TV itu sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan pendidikan. Tetapi seiringnya berjalan waktu, kini tujuan TV itu berubah sebagai media hiburan yang semata-mata dilakukan untuk meraup keuntungan material oleh para pelaku bisnis hiburan dan TV. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.